Hai teman-teman. Nah, kembali di sini bersama aku Grace dan aku bakal melanjutkan penelusuran aku sekalian jalan-jalan sih untuk mewawancarai ketua-ketua PMK yang ada di UGM. Kemarin, ingat nggak BTS yang kemarin? Udah jalan-jalan tuh ke klaster agro dengan klaster soshum. Kali ini kita mau main-main ke klaster saintek. Nah, kali ini aku bakal mewawancarai ketua PMK Fakultas MIPA. Jadi daripada berlama-lama, takutnya juga ketuanya udah nunggu sih di dalam. Yaudah yuk, langsung ikut aja. Teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam lingkungan Fakultas MIPA. Jadi karena itu juga kayaknya rame banget ya. Kayaknya baru pada keluar kelas dan kita juga nggak tahu ketuanya mungkin baru selesai keluar kelas juga atau mungkin lagi nongkrong di sana. Yaudah kita langsung aja ke sana guys. Biar nggak lama-lama juga. Yuk, telepon dulu nih ketuanya nih. Halo Kak, ada di mana? Oh, iya, lihat. Nah itu guys, ketuanya ada nunggu tuh. Akhirnya guys kita ketemu setelah menyelusuri. Hai, kenalin, aku Grace. Aku Brian. Aurien, kamu baru keluar kelas? Iya, kita baru keluar kelas. Oh, pantasan ya rame banget ya Kak ya? Nah, teman-teman, hai, di sini aku sama ketuanya Kak Brian. Yeah. Kak Brian. Nah, sebelumnya Kak Brian boleh banget nih memperkenalkan diri dari nama, terus jurusan, angkatan berapa gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Brian. Aku dari jurusan Ilmu Aktuaria di MIPA tahun 2022. Oh, Kak, aku boleh nanya nggak? Ini kan aku baru di sini tuh beberapa kali sih udah kesini, tapi kayak yang belum masuk ke dalam-dalam. Waktu itu cuma di mana ya, statistika atau mana aku lupa. Nah boleh banget nih, ini gedung apa ya? Maksudnya jelasin lingkungan sekitarnya juga, sekilas aja gitu tentang Fakultas MIPA. Oke, boleh. Jadi di sini tuh ada gedung Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, di mana di sini tuh ada dua gedung. Di sini ada gedung lama dan di sebelah sana ada gedung yang baru. Di gedung yang baru itu ada 7 lantai dan di gedung yang lama ada 5 lantai. Dan di sini biasanya digunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Terus juga nggak cuma dari Departemen Ilkom dan Elektronika saja, tapi di sana juga ada dari Departemen Fisika. Lalu di sebelah sana ada dari Departemen Matematika dan juga terakhir ada Departemen Kimia. Dan di tiap gedung-gedungnya itu ada tempat pembelajaran untuk mungkin dari program studi dari departemen masing-masing. Kalau kakak biasa perkuliahannya di gedung mana nih? Kalau aku biasanya kalau nggak di sini di Departemen Ilkom dan Elektronika ini ya? Dengan? Kalau nggak sama di Departemen Matematika. Oke. Jadi itu sekilas ya guys tentang FMIPA biar kalian juga tahu gedung-gedungnya yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke topik. Aku mau nanya nih, kakak di sini kan sebagai ketua PMK MIPA, itu periode kapan? Itu periode ini tahun 2024 ya. Oh, tahun 2024, berarti awal tahun ini ya? Iya, baru awal tahun. Nah aku mau nanya nih sama kakak, cerita dikit gitu, tapi sambil cerita kayaknya enaknya kita jalan dulu ya guys ya. Kita sambil jalan menelusuri tempat-tempat lain yang ada di sini deh, yuk. Kan kakak mention kepengurusan kakak tuh baru awal tahun ini ya? Iya, awal tahun. Berarti udah sekitar berapa bulan tuh? Mungkin berapa ya? Sekitar 8-9 bulan. Oh, 8-9 bulan. Oke. Terus aku mau nanya nih, alasan kakak menerima mau melakukan pelayanan gitu lah sebagai ketua PMK MIPA. Apa tuh, Kak? Mungkin pertama dari kerinduanku sendiri untuk berpelayanan, terutama di Jogja ini, kan juga lingkungan baru kan, itu salah satu pelayananku di sini. Dan juga karena aku kemarin udah ikut di PMK MIPA sebagai staff, aku juga ingin mengembangkan beberapa proker yang sudah ada sebelumnya. Berarti tadi kakak bilang lingkungan baru, berarti kakak bukan asal dari Jogja? Iya, kalau asalku dari Solo. Terus aku mau nanya nih, karena udah 8-9 bulan ya tadi ya? 8-9 bulan kan tuh pasti udah banyak proker ya yang dijalankan. Itu boleh nggak di-share proker-proker apa aja gitu yang udah dijalankan dari PMK MIPA? Mungkin dari beberapa proker yang udah berjalan tuh ada persekutuan umum, lalu kita kemarin ada olahraga bersama, olahraga bareng, juga ada cover lagu rohani, lalu juga ada kemarin event besar seperti Paskah, lalu juga ada welcome party untuk penyambutan mahasiswa baru PMK MIPA yang tahun 2024, dan juga kemarin ada bonding dari pengurus itu sendiri. Dan sebentar lagi nih karena udah
bau musim Natal ini ya. Maka Christmas. habis ini kita akan menjalankan satu proker lagi, itu proker Natal nih, di bulan Desember. Oh, berarti habis UAS dong? Iya, habis UAS. Oh ya, BTW, teman-temanku di gedung sana lagi ada rapat nih, ada perkumpulan buat bahas Natal. Mau ikut nggak? Iya, boleh dong. Aku juga pengen ketemu sama teman-teman PMK MIPA guys. Jadi kita langsung aja yuk ke sana. Oke, selanjutnya nih Kak. Tadi kan Kakak udah sharing tuh proker-proker yang udah dijalankan oleh PMK FMIPA. Nah, pasti dari setiap pengalaman yang ada itu kan pasti Kakak ada keluh kesah gitu lah. Ada ya masa-masa suka duka itu. Boleh nggak sih Kakak share ya satu atau lebih ya sesuka Kakak gitu? Oke, mungkin dari aku sendiri ya, karena aku juga nggak sibuk di perkuliahannya juga PMK doang, aku juga ikut organisasi dan juga kepanitiaan yang lain, dan itu membuat aku sedikit terganggu dan juga kadang terbolong-bolong itu mungkin untuk mengikuti satu event PMK, dan juga mungkin dari persiapannya juga kan sebagai ketua kan yang harus mengayomi anak-anaknya, yang harus memberi semangat itulah, kayak mungkin aku jadi terhalang gitu, kayak nggak bisa ikut, jadi progresnya itu kayak aku nggak mengikuti progres mereka gitu lah. Lalu tapi untungnya dari teman-teman PIKO sendiri dan juga PHPI itu semua support aku semua, jadi dan juga menolong aku juga, jadi mereka yang ngasih tahu aku kayak progresnya kayak gimana, terus mungkin harapan kedepannya kayak gimana, dan itulah yang bikin aku nyaman sama PIKO. Oke, tadi keluh kesah. Sekarang pengalaman yang paling berkesan di hati Kakak selama bekerja atau ya dengan teman-teman itunya. Oke. Mungkin semuanya berkesan sih. Oh ya. Dari semua proker-proker yang berjalan, terus juga mungkin ya dari proker kecil kayak misalkan cover rohani, lalu ada PO dan juga pasca welcome party, itu semua berkesan sih. Tapi yang lebih berkesannya adalah dari keterikatan keluargaan dari teman-teman semua. Nggak cuma dari aku sama PI ku doang, tapi juga sama PHPI dan juga staff-staffnya. Kita semua berkumpul jadi satu, kita jatuh bangun bersama untuk membangun PMK yang lebih bagus. Oh ya, berarti ini komunikasinya antar ini boleh bilang bagus ya? Oke. Nah, Kak tadi tuh katanya kan Kak Brian tuh janjiin mau ketemu sama teman-teman Kakak. Ini teman-teman Kakak di sebelah mana ya? Oh, teman-teman di sana tuh lagi rapat. Oh, mau masuk iya. Nih? Boleh masuk nggak tapi? Boleh. Ya udah guys, ayo masuk. Nah ini aku mau nanya nih, Kak Brian habis ini mau ikut rapat nggak sih? Iya, soalnya buat ditunggu teman-teman tuh di situ. Iya nih, oke. Kalau gitu ini adalah pertanyaan terakhir nih, 2 pertanyaan terakhir sebelum Kak Brian ikut rapat. Nah pertama, apa ekspektasi Kakak untuk hubungan PMK MIPA dengan UKK ke depannya? Kalau PMK MIPA dengan UKK sih sebenarnya sampai sejauh ini sih aman-aman aja ya, karena juga banyak kenalanku di sana juga. Oke, orang dalam ya, banyak orang dalam ya. Oke. Ya mungkin untuk pengurusan di tahun depan mungkin bisa juga lebih bonding sama anak kakak juga ya, biar banyak koneksinya gitu. Jadi relasinya, menjalin relasi juga. Terus itu kan harapan Kakak untuk hubungan PMK MIPA dengan Kakak. Yeah. Nah kalau harapan Kakak untuk PMK MIPA-nya sendiri? Untuk PMK MIPA sendiri mungkin di tahun depan, di periode depan ya, mungkin bisa ya lebih bisa merangkul lagi teman-temannya yang mungkin masih yang beragama Kristen ya, yang di PMK MIPA yang mungkin jarang ikut persekutuan, jarang ikut acara-acara kita, tapi ya itulah ya bisa lebih disebarluaskan lagi di MIPA ini. Oke, kalau gitu aku mau pamit dulu nih karena Kak Brian juga pasti buru-buru ya, karena ketua ya guys, nggak boleh telat nih sebenarnya. Makasih ya Kak udah mau membantu proker kami, udah mau sharing juga ke teman-teman yang lain, mungkin ketua-ketua yang lain juga, PMK yang lain juga tentang PMK MIPA. Kalau gitu aku pamit ya Kak langsung ya Kak, maaf ya Kak, makasih.
Hai teman-teman, jadi tadi aku udah ajak kalian untuk keliling Fakultas MIPA dan juga ngobrol-ngobrol sama Kak Brian seputar PMK MIPA. Dan juga tadi sempat Kak Brian ajak kita untuk ketemu sama teman-teman PMK MIPA. Nah, habis ini aku bakal ngajak kalian nih untuk ngobrol-ngobrol lagi dan menelusuri fakultas di klaster yang lain. Ditunggu ya kelanjutannya. Bye-bye. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Grace. Kali ini aku bakal melanjutkan perjalanan aku untuk mewawancarai ketua-ketua PMK yang ada di UGM. Kali ini aku sudah ada di klaster Medika, tepatnya di Fakultas Kedokteran. Nah, karena ketuanya juga udah tunggu di sana, daripada lama-lama, yuk kita ikut mau sapa-sapa ketuanya, guys. Kakak udah lama di sini? Sudah lama. Oke, kenalin aku Grace. Aku dari UKK Divisi Intra Kampus. Dan di sini aku sudah bersama dengan Ketua PMK FK, Kak. Aku Jones. Yeah. Kakak bisa perkenalan mungkin dari angkatan berapa, dari fakultas jurusan mungkin? Oke, baik. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Jones. Aku dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, angkatan 2022 dari Prodi Kedokteran. Oh ya, oke Kak Jon. Seperti biasa kalau aku mewawancarai ketua-ketua PMK nih, karena aku juga ke Fakultas Kedokteran sendiri kan jarang. Aku pengen nanya nih, ini kita lagi ada di lingkungan apa sih di FK? Wah, ini sebenarnya kayak taman untuk duduk-duduk aja sih ya. Jadi Oke. di belakang kita ini ada gedung Gerahawiyata. Terus ya ini ada auditorium kita ya, di sini tempat kita kuliah biasanya, di sini mahasiswa. Terus di sono ada gedung untuk apa ya namanya, KPTU ya. KPTU kayak untuk tata usaha kampus gitu lah, untuk fakultas di situ. Sebenarnya di sini banyak banget gedungnya ya yang harus dijelaskan ya. Oke. Tuh. Tapi untuk lingkungan segini mungkin itu. Oke Kak. Nah ini sambil aku mau nanya-nanya nih tentang PMK FK sendiri, boleh nggak sih diajak jalan-jalan ke another gedung-gedung yang terkenal lagi di FK? Boleh? Boleh. Ya, Ayo, oke, kalau let's gitu go. sambil jalan ya Kak. Yuk. Oke Kak, lanjut. Aku mau nanya nih, Kakak udah jadi ketua udah berapa lama? Udah berapa bulan? Sekitar berapa ya? Dari bulan April sih ya. Oh, regennya April ya? Regen kita tuh April. Oke, regennya April. Berarti udah sekitar Berapa bulan April, nih? Mei, Juni, Juli. 7. Ya, sudah 7 lebih ya. Ya, kurang lebih ya. Oke, nah aku mau nanya nih, apa alasan kakak mau nerima apa ya sebagai ketua? Pokoknya pengen pelayanan lah sebagai ketua Oke. PMK FK. Oke, jadi ini awal mulanya tuh dari acara Natal ya tahun 2023 itu. Oke. Aku ditunjuk sama kakak-kakaknya sebagai PO waktu itu. PO Natalnya gitu kan. Terus udahnya ya puji Tuhan lancar acaranya dan dinilai sama kakak-kakaknya tuh cukup bagus acaranya gitu ya. Jadi ya mungkin itu jadi suatu bekal buat aku juga. Oke. Untuk apa ya, kayak istilahnya, oh ini orang bagus nih buat jadi ketua, jadi Calon pemimpin, ya? calon yang bagus gitu. Oke. Terus ya akhirnya pas mau akhir-akhir kepengurusan yang angkatan 21 itu, mereka kayak nanyain ke aku, kira-kira mau nggak kalau misalkan lanjut jadi ketua gitu. Oke. Di situ aku juga kayak bingung ya, karena tiba-tiba banget jadi ketua gitu kan. Padahal aku sebelumnya cuma jadi anggota divisi acara doang gitu, cuman kayak main musik segala macam. Terus ya di situ berdoa juga sama Tuhan dan tanya-tanya dulu sama Tuhan, kira-kira apakah benar menjadi ketua ini suatu panggilan dari Tuhan gitu ya, atau memang gimana gitu. Karena di situ aku juga masih bingung. Dan ya Tuhan ngasih apa ya, istilahnya reminder ke aku kalau misalkan di Alkitab ditulis ayat yang tentang si Petrus itu ya. Jadi kayak apa? Gembalakanlah domba-dombaku gitu kan. Oke. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang sama aku kayak gembalakanlah domba-dombaku di PMK ini gitu. Dan di situ aku kayak jadi semakin yakin untuk ya istilahnya untuk daftar, coba mengajukan diri jadi ketua dan ikut seleksinya. Kebetulan waktu itu calonnya ada 3 ya. Oh. Ada 3 calon dan 2 orang dipilih jadi ketuanya gitu. Ketua 1, ketua 2 dan satunya lagi akhirnya nggak jadi ketuanya gitu. Ya gitu sih kurang lebih singkatnya ceritanya seperti itu. Oke. Terus selama kakak di apa ya sebagai ketua ini, bagaimana perjalanannya? Maksudnya ya pasti ada suka duka, pasti ada ini. Maksudnya selama pelayanan, apa yang kakak rasakan? Maksudnya gitu lah kak. Oke. Gimana ya? Kalau
dibilang aku tuh bukan orang yang organisasi banget ya. Jadi Oke. sejak semester awal kuliah tuh aku fokusnya memang belajar di sini gitu. Nggak ada keinginan kayak untuk ikut organisasi atau menyibukkan diriku dengan hal-hal seperti itu gitu. Tapi semenjak aku mendaftar PMK ini, di situ aku mulai ngerasain kalau misalkan ternyata berat juga ya menjadi ketua itu, dan Iya. struggle-nya banyak, khususnya bagi aku yang orangnya bukan organisasi banget gitu. Nah, struggle-nya selain itu apalagi ya, kayak karena aku belum tahu basic tentang organisasi, kayak tentang RKAT dan segala macamnya gitu, itu yang menjadi struggle pribadi aku gitu, karena aku kurang ngerti hal seperti itu. Kalau misalkan ngurus anggaran, dana segala macam itu aku kayak kurang begitu paham gitu. Nah, tapi puji Tuhannya ketua 2 aku ini orangnya organisasi banget. Dia sudah terlatih sejak semester awal ikut organisasi di FK ini, dan ya dia udah paham lah terkait dengan hal itu. Jadi akhirnya dia bisa melengkapi dan membantu aku juga mengurus hal-hal seperti itu. Jadi bagi tugas lah. Struggle-nya sih itu ya kurang lebih. Oke, Kak. Tapi sebelumnya kakak itu kan 2023 ya, berarti itu aktif di PMK juga nggak? Sebelumnya aktif. Sebelumnya aktif, tapi jadi staff. Jadi staff aja. Jadi kakak kan sudah 7 bulan lebih ya? Ya, dari kurang April lebih. sampai sekarang. Yes. Dan PMK FK juga aktif. Yes. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak, proker apa aja sih yang udah dijalankan selama masa kepengurusan kakak? Proker ya, kalau yang mungkin aku bagi per divisinya kali ya, Oke. biar gampang ya. Jadi di PMK kita itu ada divisi acara. Di sini proker yang rutin dijalankan itu ada persekutuan umum yang dilaksanakan tiap hari Jumat siang biasanya gitu ya. Terus selain persekutuan umum, kita juga ada retret pengurus. Biasanya ini dilakukan di akhir periode kepengurusan yang tujuannya untuk itu ya, menyambut pergantian itu ya, pergantian pengurus gitu. Terus selain itu juga ada persekutuan umum gabungan ya, biasa kita mengkontak beberapa fakultas untuk diajak PU gabungan gitu. Baru kemarin ngadain persekutuan gabungan dengan FIB gitu. Terus mungkin dari acara kurang lebih itu. Terus ada divisi pemerhati. Kalau dari pemerhati ini program kerjanya yang terkenal itu ada Baper. Baper itu singkatan dari bonding bareng pemerhati. Nah, di situ kita kayak apa ya, kayak kegiatan-kegiatan outing yang dilakukan bersama-sama anggota PMK gitu, seperti ke gereja bareng atau badminton bareng atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu yang disesuaikan lah nanti gitu. Terus ada ucapan selamat ulang tahun juga dari mereka gitu ya, ngelis gitu. Terus divisi lainnya itu ada divisi pendidikan. Pendidikan ini kemarin itu ada tentiran anatomi ya. Jadi kayak kita mengajar anak 24 untuk persiapan ujian anatomi seperti itu. Jadi kayak dilatih beberapa guru yang ngajar gitu. Itu melibatkan kakak kelasnya, dan juga waktu itu kita collab sama KMK, organisasi Katolik, Hindu sama Buddha gitu. Jadi 4 BSO ini ngegabung bikin proker itu. Terus kalau pendidikan itu biasanya nanti ada OSCE, jadi kayak persiapan ujian untuk skills lab gitu. Di FK ini kan ada kayak ujian OSCE namanya untuk skills lab gitu, keterampilan. Nanti mereka bakal kayak mempersiapkan orang-orang yang mau ujian ini supaya trainingnya lebih bagus lah istilahnya, seperti itu. Seperti itu kalau pendidikan. Terus mungkin proker lainnya dari DOMI, doa dan misi, itu ada doa ke Sarjito, pelayanan doa Sarjito itu dilakukan tiap hari Jumat biasanya. Jadi kita kerjasama dengan tim doanya Sarjito, kita keliling dan cari-cari pasien yang beragama Kristen lalu kita doakan. Terus ada bulan misi juga. Bulan misi itu kayak kegiatan apa ya istilahnya, bakti sosial ya istilahnya ya. Kita bisa pemeriksaan kesehatan atau mungkin kita kunjungan ke panti asuhan dan segala macam, itu nanti menyesuaikan gitu. Terus divisi apa lagi ya? Mungkin tambahannya dari divisi itu ya, Kombul itu singkatan dari komunikasi dan buletin. Itu jadi kayak istilahnya admin IG-nya gitu. Jadi itu media yang sosial. ya media sosialnya dia yang mengatur, dia yang desain template story atau postingan, dia yang mengatur seperti itu. Terus yang terakhir ada divisi KTB gitu ya, atau kita sebutnya sekarang ketumbar, kelompok tumbuh bareng. Jadi itu kayak bikin ya kelompok-kelompok kecil KTB gitu. Dan puji Tuhan sekarang sudah mulai aktif, mulai jalan beberapa kelompok, tapi belum semuanya jalan seperti itu. Oke, aku mau nanya nih, dari semua proker yang kakak jelaskan dan kesibukan kakak juga ya dengan teman-teman PMK FK juga yang sebagai mahasiswa, akademisi gitu, itu
pasti kan ada keluh kesah ya, keluh kesah dalam menjalankan proker, mungkin jadwalnya bertabrakan atau apa, itu boleh nggak sih di sharing, tapi dari sisi kakak sebagai ketua gitu. Oke, keluh kesahnya. Yang pertama, melelahkan ya. Jadi Oke. karena di sini aku statusnya sebagai ketua dan apa ya, istilahnya seperti image-nya PMK gitu ya. Oke. Jadi aku harus kurang lebih harus menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap divisi gitu. Oke. Dan itu yang menguras tenaga banget gitu ya. Karena setiap divisi ada acara aku harus datang, terus ada ini harus datang gitu. Jadi kadang-kadang menguras tenaga dan juga mengurangi waktuku untuk belajar seperti itu. Oke. Terus keluh kesah lainnya itu apa lagi ya? Mungkin itu sih kayak banyaknya kegiatan PMK ini tuh malah bikin aku jadi cukup susah untuk membagi waktu untuk belajar gitu ya istilahnya. Jadi memang aku sudah memprioritaskan untuk belajar gitu, tapi dalam konteks aslinya itu susah banget gitu karena setiap hari ada aja kegiatan yang harus tiba-tiba diurus, tiba-tiba harus datang ke sini, tiba-tiba harus ngapain gitu. Padahal aslinya aku mau belajar, mau mempersiapkan ujian, tapi tiba-tiba harus nggak jadi belajar, harus datanglah ke rapat atau tiba-tiba meeting atau apa seperti itu. Itu keluh kesahnya yang paling aku rasakan. Oke. Tapi dari awal kakak kayak misal masih jadi calon gitu, pasti udah ada ekspektasi kan kayak bakal seperti ini nih. Itu semuanya kayak pernah kepikiran nggak gitu kayak sehektik ini, ini? Jujur enggak. Oh, enggak ya? Dulu aku ngeliat ketua yang sebelum itu kayak kok kayaknya gampang ya jadi ketua, kayak senang-senang aja gitu, kayak nggak ribet-ribet amat. Tapi pas dijalani itu rasanya astaga, ini kayak berat juga ya, harus meluangkan waktu untuk PMK gitu. Jadi harus bagi waktu untuk belajar, itu juga kadang-kadang susah juga gitu dan capek juga gitu. Itu sih yang bikin aku kaget juga nih setelah aku menjabat jadi ketua ini gitu. Oke, tapi dari keluh kesah juga pasti ada pengalaman yang berkesan dong Kak? Yes, betul. Yang bikin ya semua lelahnya terbayar gitu lah. Betul. Nah itu boleh nggak di sharing apa juga? Oke, pengalaman yang paling berkesan itu ketika aku sama koor-koor angkatan 22 khususnya ya, itu punya bonding yang kuat banget gitu ya. Jadi kita yang angkatan 22 itu tuh kayak walaupun di kampus tuh kita tetap punya keakraban yang beda gitu dibandingkan sama yang lain gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita udah ngumpul bareng PMK itu kayak kesannya tuh udah kayak kita kayak satu keluarga gitu loh, kayak akrabnya tuh udah beda gitu dibandingkan sama temannya masing-masing gitu ya. Terus kita tuh bahkan sampai bikin kegiatan-kegiatan, posting-posting story yang terkait dengan PMK sama anak dodo ini tuh sampai teman-temanku yang mohon maaf agama muslim tuh tanya, PMK seru banget sih. Itu kayak aku jadi pengen join deh gitu. Kayak gitu. Merasa berhasil ya kalau di komen kayak gitu kayak. Iya, betul. Bondingnya tuh kuat banget gitu. Itu yang bikin aku merasa kayak bersyukur banget kenal sama mereka, temenan sama mereka, dan istilahnya dikelilingi sama orang-orang seperti itu gitu. Terus pengalaman berkesan lainnya tuh semenjak aku menjadi ketua ya khususnya, aku bisa menjadi lebih deket sama anak 24 maba-maba itu. Karena kalau misalkan kalian tahu ya, ada aturan di kampus kita ini yang melarang anak-anak 24 itu untuk ikut organisasi gitu-gitu. Ya, jadi untuk semester 1 itu mereka dilarang untuk ikut organisasi yang biasanya ada di FK ini gitu. Gak boleh lah istilahnya ikut-ikut gituan. Tapi karena ini kita PMK gitu, nggak tahu kenapa mereka kayak diperbolehkan gitu istilahnya. Nggak tahu sih kayak gimana aturannya sebenarnya. Tapi mereka tuh istilahnya datang ke PMK tuh karena kita tuh mewadahi mereka untuk berorganisasi lebih dulu dibanding organisasi-organisasi lainnya seperti itu. Ya, seperti itu sih yang paling berkesan. Jadi kayak aku udah kenal sama beberapa orang, sedangkan organisasi-organisasi lain tuh kayak bahkan belum kenal sama sekali sama angkatan 24-nya gitu. Sedangkan di sini berhasil untuk nge-reach mereka. Iya, nge-reach out mereka duluan dibandingkan organisasi lain sebelum mereka oprek gitu istilahnya. Seperti itu. FK ini ada kayak penerimaan mahasiswa baru sendiri nggak sih Kak kemarin? Ada kayak ada ospek fakultas gitu ya? Iya. Ada. Ya. Itu juga banyak yang ini, maksudnya berhasil di reach out. Banyak kok gitu kan. Ya. Jadi kayak PMK sendiri bisa mewadahi lebih dulu lah Ya, bisa kayak menjadi tempat untuk mereka mungkin nanya-nanya tentang seputar fakultas atau seputar PMK juga. Oke Kak, aku juga mau nanya nih, UKK di sini aku kan sebagai staf UKK, perwakilan dari UKK. Aku mau nanya nih, UKK itu kan sebagai rumah pusat lah untuk PMK gitu. Nah, apa harapan Kakak nih untuk UKK hubungannya dengan PMK FK sendiri? Apakah untuk harapannya semakin merangkul atau mungkin adanya suatu program yang
bisa ya mendekatkan PMK dengan PMK lainnya atau PMK dengan UKK itu sendiri atau gimana nih? Oke, mungkin sejauh ini kan hubungan kita cukup baik ya dengan antara PMK, FKKMK dengan UKK dan itu udah bagus banget. Jadi mungkin harapanku ini sih lebih ke arah gimana si klaster medika khususnya itu bisa disatukan gitu dalam beberapa kegiatan. Itu kayak itu lebih ke arah keinginanku pribadi sih karena kita kan medika ini ada FKG, farmasi dan FKKMK gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa dibikin suatu acara yang khusus untuk medika itu mungkin bisa dipertimbangkan juga, itu juga suatu hal yang bagus gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk klaster-klaster lainnya juga gitu ya, itu juga bisa dipertimbangkan. Terus harapannya ya bisa lebih merangkul banyak PMK sih ya, PMK di fakultas lain juga itu juga bisa dirangkul, bisa mungkin seingatku ada beberapa PMK juga yang punya permasalahan pribadi gitu ya di dalam PMK-nya secara internal, mungkin ya itu bisa istilahnya dibantu oleh UKK juga gitu, karena beberapa dari mereka pernah cerita gitu ke aku kalau misalkan mereka sendiri kesulitan untuk menangani permasalahannya dan bingung mau minta bantuan ke siapa. Jadi mungkin menurutku UKK bisa menangani lah istilahnya. Tapi kalau untuk ke PMK FKKMK sendiri mungkin UKK bisa ya lebih merangkul aja sih ya kayak tapi sejauh ini udah merangkul gitu ya. Tidak ada masalah apapun ya dari UKK gitu, kurang lebih. Tinggal semakin merangkul aja dan konsisten ya. Kebetulan juga kami kan udah kenal sama ketuanya gitu kan. Jadi ya oke. Orda. Nah itu untuk kakak sendiri, terus selanjutnya untuk PMK kakak sendiri. Pasti wishnya banyak dong, harapannya juga. Apa tuh? Harapan untuk PMK FKKMK ya. Mungkin yang pertama di semakin giat dalam pelayanannya gitu. Karena pelayanan ini kan untuk Tuhan. Jadi kiranya untuk tiap-tiap koor, tiap-tiap divisi yang ada itu bisa punya hati untuk melayani yang semakin kuat ya. Semakin lama periode pengurusnya itu semakin kuat hati untuk melayaninya. Terus juga harapan lainnya itu semoga khususnya nih untuk maba-maba gitu ya, mereka bisa lebih mengenal lagi PMK itu seperti apa. Jadi PMK itu bukan suatu organisasi yang dianggap sebelah mata gitu ya. Karena kalau menurutku ya PMK ini mungkin kadang-kadang sering dianggap sepele gitu ya. Jadi mahasiswa tuh kadang-kadang lebih memilih organisasi lain yang dianggap lebih menarik gitu. Jadi harapannya mereka bisa lebih mengenal PMK, bisa bertumbuh sama-sama di PMK dan ya mengembangkan keimanannya di PMK ini gitu. Seperti itu. Itu aja? Ya, itu aja. Oke. Nah, ini karena kita udah di ujung pertanyaan juga, itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi aku mau bilang terima kasih untuk Kak Jones sudah temani kita tadi jalan-jalan juga keliling lingkungan dengan FK dan juga udah menjelaskan banyak banget proker, mulai dari proker, keluh kesah, terus cerita tentang bagaimana komunikasi dengan teman-teman KMK juga yang sangat inspiratif ya Kak. Dan semoga juga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman PMK lainnya di masa kepengurusan selanjutnya, mungkin juga untuk teman-teman PMK FK sendiri mungkin bisa dinonton untuk kepengurusan selanjutnya biar wishnya Kak Jones bisa tersampaikan. Oke. Nah aku mau say terima kasih lagi Kak, makasih ya Kak, dan bye guys. Hai teman-teman. Nah, aku mau bilang nih terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton Bincang Tawa Seru dari awal sampai akhir. Dari yang kita mulai dari jalan-jalan di Fapet, di FIB, di MIPA, dan juga yang terakhir ini di FKKMK. Nah, semoga semua cerita-cerita ketua PMK bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa untuk berpelayanan terus dan semangat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.